Oke, kita memasuki crypto risk management bagian keempat, di mana di sini kita akan membangun ya teman-teman strategi ketika bull dan strategi ketika bear ya. Dan sebelum video ini dimulai, video ini hanyalah analisa internal untuk membantu teman-teman menerapkan risk management yang bagus dan benar. Pertama ya, teman-teman harus paham ya. Saya selalu melihat ya, kripto itu sesuatu yang ada siklusnya ya. Seperti di sini musim kemarau ya. Di sini musim hujan. Nah, ketika musim kemarau ya, biasanya itu berlangsung selama 3 tahun. Dan musim bear atau penurunan itu berlangsung 1 tahun ya. Jadi sama seperti ini. Nah, tahun satu, tahun dua, ya, tahun tiga. Nah, oke. Jadi ketika kita ya melihat yang namanya ya 3 tahun kenaikan harga, oke. Selalu ada momen ya di mana ini adalah bull market, ini adalah bottom dari bear market. Yang mana ini akan menjadi yang namanya golden buying opportunity ya. Jadi teman-teman harus paham, oke, bahwa market crypto itu ada siklusnya. Dan gimana ya cara kita menavigasi? Ya pertama pakai strategi yang namanya core satellite. Saya selalu bilang ke teman-teman ya, jangan hold apapun kecuali Bitcoin selama bear market. Kenapa? Karena altcoin itu tidak ada jaminan recovery. Itulah mengapa di akhir siklus ini, ya kalau teman-teman pegang altcoin, lebih baik dilikuidasi, ya, lalu rebalance ke BTC atau rebalance ke USDT. Ya, BTC itu ada jaminan, ya dia naik lagi. Oke, ada jaminan. USDT itu adalah stable coins, ya. Yang mana stable asset ini bahkan kapitalisasi pasarnya itu meningkat ketika bear market, ya. Itulah mengapa saya relatif bullish ya dengan yang namanya stablecoin. Bull or bear, market cap-nya meningkat. Ketika bull, banyak orang menukarkan fiat, oke, ke stablecoin, mereka beli kripto. Ketika bear, mereka menukarkan bitcoin-nya ke stablecoin, terus duitnya parkir di situ, nggak dikeluarin lagi. Oke, itulah mengapa jangan hold selain bitcoin sama stablecoin ya ketika bear market. Oke, dua, rebalancing portofolio secara berkala ya. Sama kayak yang saya jelasin tadi, ya kan market kan selalu begini, ya. Saya beli Bitcoin nggak di bottom ya, misalkan habis turun, ya. Saya belinya nggak di exact bottom sini, ya. Saya beli di sini. Ya ini di 2023. Terus apakah salah ya saya melakukan yang namanya rebalance aset ketika ini udah ada sekitar 3 tahun, ya. Saya pun jual nggak jual semuanya, ya. Saya masih punya ya 30% ownership karena saya tahu mungkin ada seperti ini, nanti ada seperti ini. Nah, ketika di sini ini adalah golden buying opportunity ya. Saya nggak tahu dikasih atau enggak ya, cuman namanya rebalancing itu hal yang penting ya. Ada kalanya kita harus melakukan rebalancing. Rebalancing kemana? Ya ke USDT, ke aset yang lain, ke emas dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk rebalancing yang kita lakukan ya untuk mengurangi risiko. Karena kan saya udah tahu ya market ini mendekati yang namanya puncak siklus sehingga saya harus mawas diri dengan potensi yang namanya penurunan harga di crypto bear market. Nah, selanjutnya kita ngomong DCA atau lump sum. Oke. DCA ini contohnya borong Bitcoin ya. Jadi dia misalkan sebulan ya ada uang, mungkin nganggur 10 juta. Langsung beli
BTC awal bulan. Oke. Kalau lump sum ini seperti yang saya lakukan ya, beli 2023 ya, jual 2025. Nah, ini perbedaan antara DCA dan juga lump sum ya. Kalau diilustrasikan, DCA itu seperti ini. Oke. Kamu terus membeli. Nah, ini adalah konsep dari DCA, sehingga harga rata-rata itu terbentuk kayak relatif tinggi juga ya. Sementara lump sum nah ini ilustrasi dari yang namanya lump sum. Mana yang lebih bagus? Relatif ya. Kamu nggak kenal Bitcoin juga dari siklus sebelumnya ya. Berbeda juga dengan yang udah tahu kripto sejak awal. Ya itulah mengapa keunggulan DCA ya kamu meminimalisir risiko. Kalau misalkan saya lump sum dulu masih ditarik lebih bawah lagi, ya saya drop juga ya capital yang saya miliki. Tapi lump sum ya gainsnya jauh lebih gede karena kalau ini dihitung paling gainsnya hanya 120%. Tapi kalau lump sum, nah ini gainsnya 500%-an. Karena apa? Ya karena dapat yang namanya cycle advantage, membeli di harga dari transisi bear market ke bull market. Ya, jadi kamu harus paham juga. Lump sum lebih gede potensi untungnya, tapi risikonya juga lebih gede. Nah, selanjutnya strategi lanjutan ketika ada potensi yang namanya bear market. Pertama, perbanyak defensive aset. Saya ngomong kamu boleh trimming, cuman jangan jual 100% Bitcoin-nya. Kenapa? Nanti takutnya kalau kamu naik ya, kamu FOMO lagi, dan ketika turun, ya kalau kamu nggak punya asetnya di sana, kamu nggak akan perhatiin asetnya, sehingga kamu nggak beli ya di golden buying opportunity. Ya defensive asset itu cuma dua menurut saya ya. Bahkan saya nggak hold Ethereum ketika bear market. Itu adalah BTC, dua USDT, atau ya USDC ya. Sementara kamu juga bisa alternatif trading selama bear market, cuman itu hanya sebagian kecil ya, 30% dari kamu punya yang namanya portofolio. Dan saran saya ya ketika bear market terjadi jangan lari, tapi tambah pengetahuan supaya nanti kamu siap ya ketika market mulai bisa perform atau mau set up lagi. Jadi itu dari saya Kalimasada, sampai berjumpa di modul selanjutnya.